Aku yang terkasih dalam Kristus. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah the power of wisdom. The power of wisdom. Apa itu wisdom? Wisdom itu dalam bahasa Yunani yaitu Sophia atau kebijaksanaan. Kita akan belajar hari ini tentang kebijaksanaan atau hikmat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam sebuah perjalanan panjang bangsa Israel, ketika Daud telah merebut semua daerah bangsa-bangsa dan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan luar biasa, saudara. Banyak bangsa tunduk dan memberi upeti kepada bangsa Israel di zaman Daud. Lalu kemudian kerajaan yang besar itu dipimpin oleh seorang anak muda bernama Salomo. Ya, yang kita kenal sebagai juga Sulaiman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Salomo atau Raja Salomo adalah seorang muda. Tapi saudara, dia benar-benar hidupnya dalam kemudaannya dia memohon dan meminta kepada Tuhan. Bagaimana agar Tuhan memberikan dia hikmat. Dia tidak minta yang lain. Dia hanya minta hikmat. Sebab saudara, pemerintahan ini sudah cukup besar, daerah wilayah Daud dan kerajaannya cukup hebat. Dan dia memiliki sebuah tugas memimpin negara dalam kemudaannya. Ketika dia meminta hikmat, lalu Allah memberi dia hikmat yang luar biasa. Tuhan memberi dia Sophia, Tuhan memberi dia kebijaksanaan, Tuhan memberi dia wisdom, sehingga dia mampu memimpin dan bisa membedakan, saudara, luar biasa. Mengambil kebijakan-kebijakan dan dia merubah tatanan karena wisdom yang dari Allah itu. Ya, wisdom dari Tuhan membuat dia bisa membuat sebuah tatanan pemerintahan yang luar biasa. Cara duduk, cara makan, cara berpakaian, bangunan yang dibuat, bangunan yang didesain. Karena begitu hikmat itu mengalir, saudara, tatanan pemerintahan berbeda. Sampai tersiarlah kabar dari ujung ke ujung bumi bahwa di Israel ada orang yang memiliki hikmat dan luar biasa. Banyak raja-raja ingin datang melihat Salomo dan bertemu, bercakap-cakap dan ingin belajar dari Salomo. Begitu hebatnya raja yang luar biasa ini. Karena dia memiliki yang namanya hikmat atau wisdom atau Sophia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hikmat ini didapatkan dari mana, saudara? Mari kita lihat next. Kita lihat, saudara, dalam Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi, baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi untuk bisa dapat hikmat, ternyata saudara bukan kita jumpai di sekolah-sekolah, di pendidikan-pendidikan, bukan. Ya, di pendidikan-pendidikan itu memfasilitasi hikmat, tetapi sumber hikmat itu bukan di situ. Sumber hikmat itu, saudara, dikatakan apakah itu hikmat? Orang yang berhikmat adalah orang yang bijak dan berakal budi. Nah, bagaimana kita bisa menemukannya? Di sana dikatakan lahir dari kelemah lembutan. Saudara, kalau engkau mau dibentuk oleh Tuhan, engkau mau melahirkan hikmat dalam dirimu, pertama-tama Alkitab bilang kau harus menjadi orang yang lemah lembut. Firman Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Saudara baca Matius pasal 5, dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, mau kuasai bumi dimulai dengan kelemah lembutan. Mengerti dan memahami situasi, beradaptasi. Lemah lembut itu, saudara, mengandung arti bahwa kita itu mau merendahkan diri, mengikuti alur, mencari sesuatu dengan mudah, saudara. Coba kita lihat lagi next. Hikmat itu lahir dari kelemah lembutan, Bapak Ibu Saudara.
Ya, namun harus dibuahi dengan kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Kita tadi sudah lihat dalam catatan, hikmat atau wisdom itu saudara, kepintaran Tuhan itu bisa kita temukan dan kita lahirkan dari kelemah lembutan. Kalau dia dilahirkan, maka harus dibuahi, dia harus mengandung dulu. Ya, mengandungnya dari mana ini? Yang kita sudah dengar tadi, Salomo yang pertama dia minta dulu, berdoa. Kemudian bagaimana permintaan itu bisa diwujud nyatakan menjadi sebuah pembuahan dalam diri orang percaya, yaitu dengan cara menghidupi dan bergaul dengan kitab suci. Coba saudara baca 2 Timotius 3 ayat 15, sama-sama lihat. 2 Timotius 3 ayat 15 bunyi demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Saudara mau dapat hikmat, tidak ada kitab satupun di bumi ini yang bisa buat engkau dapat hikmat, saudara, kecuali Alkitab, kitab suci, firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kita hikmat, saudara. Daud berkata, Tauratmu lebih manis daripada madu. Tauratmu lebih berharga daripada emas tua, kata Daud. Aku diberinya pengertian, aku diberinya pemahaman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, banyak rahasia di bumi ini sebenarnya terkandung pada Alkitab. Banyak orang-orang pintar di dunia ini, orang-orang sukses di dunia ini, sukses karena mereka telah membaca satu kitab suci yang bernama Alkitab, yang mengubah kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tadi baca di sana firman Tuhan berkata apa? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Orang Yahudi, saudara, usia 5 tahun anak-anaknya sudah dikenalkan dengan Alkitab. Ya. Mereka diajarkan membaca Alkitab. Mereka dikenalkan dengan huruf-huruf Alkitab. Sehingga mereka kira-kira usia 12 tahun mereka telah benar-benar mengalami yang namanya ditabiskan untuk peralihan, saudara, kepada remaja. Dan mereka biasanya sudah harus menyelesaikan pembacaan mereka dari Taurat mereka, saudara. Jadi kitab suci orang Yahudi itu sudah harus dibaca selesai. Kira-kira perjanjian lama harus sudah selesai di usia itu. Coba saudara lihat kenapa orang Yahudi itu pintar di muka bumi ini. Susah cari orang Yahudi. Ya, baru sekarang saja saudara, Alkitab kita ini bentuknya lembaran kertas begini. Ya, kalau di Israel itu kitab mereka itu saudara pakai roll, gulungan roll. Jadi dari kitab Kejadian mereka sampai kitab terakhir itu, ya katakanlah kitab Maleaki mereka itu pakai roll, jadi diputar roll. Jadi setiap lembarnya itu pakai roll sampai panjang bermeter-meter, saudara. Ya, di roll jadi satu. Jadi sehingga tidak ada cerita membaca Alkitab tuh loncat-loncat. Saudara tahu tidak? Satu buku yang bikin kita tidak bisa selesai untuk membacanya, dan kalau buka lalu kita ngantuk, cuman Alkitab. Coba saudara baca buku yang lain, saudara baca novel, saudara baca apa saja, itu bikin saudara mampu membacanya dengan semangat. Tapi coba saudara baca Alkitab. Ya. Mulailah dengan membaca Kejadian sampai Wahyu, percaya saya bilang, begitu saudara membaca, mulai ngantuk berat. Saya ini sudah baca Kejadian sampai Wahyu ulang-ulang. Dan ketika suatu situasi saya segar, badan saya segar, saya sehat. Tapi begitu saya buka Alkitab dan mulai mau baca, biasa untuk meneruskan pembacaan saya hari demi hari, itu ngantuknya minta ampun. Kadang-kadang saya paksa biji mata ini
kita buka begini. Padahal itu kadang-kadang pagi hari atau siang hari, saudara. Tapi buku lain saya tidak pernah seperti itu. Itulah setan tidak mau saudara punya hikmat. Ya, setan tidak mau saudara punya hikmat. Karena dengan punya hikmat saudara, kita akan membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang hebat. Dan kita tahu kita sedang berperang dengan siapa musuh kita. Tapi tanpa hikmat kita tidak bisa berjalan, saudara. Jadi hikmat itu kalau saudara kita mau dapatkan dengan cara apa? Yaitu yang pertama dengan cara memintanya kepada Tuhan seperti Salomo. Kemudian kita harus membuahinya di dalam hidup kita dengan perenungan akan kitab suci. Baca kitab suci itu dari awal sampai akhir. Ya, saudara sekolah di mana saja pasti guru buka buku IPA kita, halaman 1, pasti begitu. Dan sampai selesai mata pelajaran itu pasti dia akan baca di halaman terakhir. Tapi ada satu buku yang kalau saudara dapatkan dari orang tua saudara, tidak pernah engkau baca dari halaman pertama. Namanya hanya satu buku, kitab suci atau Alkitab. Jujurlah pada kita masing-masing saudara. Saudara dapat Alkitab, pernah baca dari Kejadian? Dan pernah mengakhirinya di kitab Wahyu? Tidak pernah. Kenapa? Karena setan tidak akan biarkan saudara menyelesaikan Alkitab. Tapi kalau saudara komitmen, engkau akan jadi orang yang berhikmat. Dibuahi dalam perenungan kitab suci. Dan melahirkan di saat engkau sudah dibentuk karaktermu menjadi lemah lembut. Kata lemah lembut dalam bahasa aslinya saudara, rendah hati. Itu maksudnya. Mari saudara, kita memiliki hal ini dalam hidup kita. Coba kita lihat next. Ada perbedaan dalam firman Tuhan ini saudara. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 ini. Ada perbedaan hikmat Allah, hikmat yang dari atas dan hikmat dunia. Kan ada banyak orang saudara sering mengaku-ngaku saya dapat hikmat Tuhan. Saya dapat petunjuk Tuhan. Sabar dulu. Petunjuk Tuhan atau petunjuk manusia? Hikmat Allah atau hikmat dunia? Nah, bagaimana kita bedakan ini hikmat Tuhan atau ini hikmat dunia? Hikmat dunia pada Yakobus 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Saya bacakan ayat 14 dulu. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi bagaimana kita bisa membedakan saudara, hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia? Sebab saudara hikmat yang dari dunia itu dilahirkan dari nafsu manusia. Dari setan-setan Bapak Ibu Saudara. Kalau hikmat Allah dilahirkan dari kelemah lembutan atau kerendahan hati maksud Alkitab. Maka hikmat dunia akan dilahirkan dari keinginan manusia nafsunya. Ya, dorongannya, ambisinya. Bahkan dari setan-setan. Dan untuk lebih mengetahui wujudnya supaya kita bisa bedakan ya. Coba kita lihat next. Wujud hikmat dari manusia atau dari setan-setan atau hikmat dunia dikatakan itu. Biasanya wujudnya yang pertama adalah iri hati. Dalam segala hikmat yang dibentuk dan dibuat oleh orang yang mengaku-ngaku bahwa dia punya hikmat. Namun hikmat itu ternyata dari setan, ternyata dari nafsunya manusia itu sendiri, maka kita bisa melihat wujudnya itu hikmat itu akan berdampak dan ya membias dengan suasana iri hati. Segala hal bentuk apapun hikmat yang dibuat oleh orang yang dari hikmat dunia, maka cenderung berada pada situasi di mana dasarnya adalah iri hatinya. Jadi itu nanti kita pasti bisa bedakan.
dia ini sebenarnya tidak bikin hikmat ini. Ini nih sebenarnya karena dia iri hati saja ini. Gitu. Itu iri hati. Jadi kalau orang mengaku-ngaku ini dari Tuhan, ini petunjuk Tuhan, lalu saudara sebenarnya dampaknya akhirnya sebenarnya ini dasarnya iri hati ini. Ini bukan petunjuk Tuhan ini. Yang kedua, ketika hikmat itu dikatakan hikmat, saya punya hikmat. Ternyata hikmat itu dari dunia. Karena yang kedua, pasti dia akan cenderung mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia ngaku-ngaku dia punya hikmat dari atas, dia ngaku-ngaku punya hikmat dari Allah, tetapi sebenarnya itu adalah kepentingannya sendiri, ambisi, bukan visi. Kemudian yang ketiga, ketika hikmat itu dipraktekkan dalam kehidupannya atau kehidupan sehari-hari, orang yang mengaku bahwa dia memiliki hikmat, maka akan berakhir pada kekacauan. Karena kalau dari Tuhan tidak mungkin kacau, Bapak Ibu Saudara. Kalau dari Tuhan hikmat itu, petunjuk Tuhan pasti tidak kacau. Pasti akan berujung pada berkat dan damai. Kemudian yang keempat, hikmat itu dikatakan saudara kalau dia hikmat dunia bukan hikmat Allah, maka akan ada yang namanya hikmat itu berbuahkan perbuatan jahat. Ya. Katanya hikmat dari Tuhan, tapi kok jatuhkan orang lain? Nah, itu saudara ya. Hikmat Allah tidak mungkin menjatuhkan orang lain. Kalau itu hikmat dari Allah, pembelaan tidak perlu dari orang yang berhikmat. Sebab dia dijatuhkan, tapi Allah akan angkat dari jalur lain untuk dia. Itu yang disebut dengan hikmat Allah. Hikmat Allah tidak perlu membela dirinya. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia memiliki hikmat Allah, tapi dia berusaha berbuat kejahatan dengan perbuatan hikmatnya itu, berarti itu bukan hikmat dari Allah. Itu hikmat dari nafsu manusianya. Itu hikmat dari setan-setan, kata firman Tuhan. Dan hikmat yang dari manusia atau dari setan-setan selalu ayat 14, berdusta melawan kebenaran. Sifat daripada orang yang mengaku-ngaku punya hikmat dari Allah, pasti dia akan selalu hidupnya berdusta melawan kebenaran. Dia memutarbalikkan fakta, dia mengutak-atik fakta, ya, kenyataan, dia bikin yang lain. Sebenarnya tidak seperti itu, diputar balik saudara. Wah, ini bukan orang berhikmat, bukan orang bijaksana, bukan orang yang dengan kearifan. Tapi inilah orang dengan hikmat setan, saudara. Bukan hikmat Allah, tapi hikmat setan. Ini penting bagi kita, saudara, mengetahui hikmat Allah dan hikmat dunia. Mari kita lihat next. Kita akan belajar, saudara, komposisinya apa sih? Untuk kita bisa membedakan hikmat Allah dan hikmat manusia dalam diri kita. Dan juga mungkin ada orang yang kita dengar, dia ini mengaku-ngaku sebagai orang yang memiliki hikmat dari Allah. Sehingga kita bisa membedakan hikmat Allah kan nih yang kuasai orang ini atau hikmat dari dunia. Hikmat dari Allah atau hikmat yang dari atas. Yang pertama dalam Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ya, saudara, orang kalau memang punya hikmat dari Allah, petunjuk visi, pasti cenderung hikmat itu murni, saudara. Murni artinya apa? Murni artinya tidak bercampur dengan berbagai kaidah atau tujuan yang akan merendahkannya sendiri nantinya. Hikmat sejati itu bebas dari pelanggaran dan kecemaran, tidak memperbolehkan apa saja yang diketahui sebagai dosa, tetapi mengusahakan kekudusan di dalam hati maupun hidup. Karena dia murni, karena dia tulus. Ya, hikmat itu saudara, kalau petunjuk dari Tuhan itu benar-benar tulus. Mengalir tanpa ada maksud motivasi diri. Tanpa membangga-banggakan diri, saudara. Itu hikmat dari atas. Saudara pasti bisa rasa, waktu orang itu berkata-kata dengan hikmat Allah, pasti saudara akan tahu bahwa orang itu bicara dengan kemurnian atau dia tipu-tipu, saudara. Yang kedua, orang yang hidupnya, next. Orang yang hidupnya memiliki hikmat,
Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas titik-titik apa? Selanjutnya pendamai. Hikmat yang dari atas itu saudara pasti punya pendamai. Ya, dia tidak bikin kekacauan seperti hikmat dunia. Hikmat dunia dari setan-setan pasti ujungnya pasti orang bakal lain, saudara. Tapi hikmat dari Allah itu cenderung membawa damai. Kedamaian mengikuti kemurnian dan bergantung padanya. Orang yang betul-betul bijak melakukan apa yang mereka bisa untuk menjaga perdamaian. Supaya tidak dirusakkan perdamaian itu, saudara. Mereka berusaha mengadakan perdamaian supaya apa yang hilang dapat dipulihkan. Dalam negara, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam semua masyarakat, dan dalam semua perbincangan dan hubungan. Hikmat sorgawi membuat orang menjadi pendamai. Saudara, orang kalau memang dikatakan orang ini diurapi Tuhan, orang ini penuh dengan hikmat, kata-kata nubuatan, kata-kata visi Tuhan, pasti hidupnya cenderung membawa damai. Dia tidak membawa perpecahan, pertikaian, keributan, dan huru-hara. Orang yang memiliki hikmat Allah, karunia-karunia hikmat Allah itu, saudara, cenderung hidupnya tuh ingin membaur dan membawa perdamaian. Entah di tengah-tengah jemaat, keluarga, masyarakat, di lingkungan, dimanapun dia tidak ingin pecah belah, saudara. Orang yang punya hikmat Allah akan selalu tujuannya berdamai. Dia tidak suka mengungkit-ungkit. Dia tenang, dia sabar, dia mencerna, dia mengikuti dan hidup dengan perdamaian. Ini penting bagi kita untuk mengetahui ini. Oke, next, yang ketiga. Hikmat sejati yang ketiga, saudara, sifatnya adalah peramah. Yakobus 3:17, tetapi hikmat yang dari atas adalah peramah. Peramah itu artinya tidak mati-matian menuntut hak milik, tidak mengatakan atau melakukan kekerasan apa saja dalam menegur, tidak geram terhadap pendapat-pendapat orang lain, tidak mendesak pendapatnya melebihi bobotnya, tidak pula mendesak pendapat-pendapat orang yang menentang kita melebihi apa yang mereka niatkan, tidak bersikap kasar, tidak suka menguasai dalam pergaulan, tidak pula ketus dan kejam dalam bersikap. Dengan demikian keramahan dapat dipertentangkan, ya, keramahan dapat dipertentangkan dengan semuanya ini. Jadi peramah, saudara, ramah. Orang dengan hikmat itu, saudara, ya, saya ketemu dengan teman saya, namanya Profesor Joni. Ya, kalau tidak salah Haryanto, seorang presiden university di Jakarta, salah satu universitas terkenal di Jakarta. Kemarin datang ke Sorong, kita diskusi, bincang-bincang. Saudara, kalau ngomong sama profesor, ya saudara, guru besar itu, dia itu sederhana. Ketemu kita pakaian biasa, kita mungkin pakaian rapi-rapi, dia kayak biasa-biasa saja. Dan orangnya ramah, saudara. Nah, jadi orang-orang yang penuh dengan hikmat itu, ya. Teman saya sama-sama lulusan S2 teologia. Namun dia profesor, dia sudah doktor duluan, tapi di bidang pendidikan, ya. Ramah orangnya, saudara. Jadi orang, saudara, makin berhikmat, makin diurapi Tuhan, itu biasanya ramah. Jadi saudara, ramah tidak sombong. Ya. Jadi kalau saudara ketemu sama orang, ya, makin tinggi titelnya tapi makin sombong, saya curiga itu bukan hikmat dari atas. Karena ada istilah padi, makin berisi makin merunduk. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini luar biasa. Jadi orang, saudara, dengan hikmat yang dari atas, tentunya dia sifatnya ramah, saudara, sama orang. Kemudian yang keempat, coba kita lihat next. Bahwa hikmat sorgawi itu penurut. Apa arti penurut, saudara? Upetes atau sangat mudah diyakinkan.
Kata penurut dalam bahasa Yunaninya adalah upeites. Artinya apa? Mudah diyakinkan dengan apa yang baik atau dijauhkan dari apa yang buruk. Ada juga sikap penurut yang lemah dan salah. Jadi bukan, saudara ya. Jadi upeites, penurut di sini bukan penurut yang salah, tapi penurut yang bisa mengukur bahwa apa yang dia turuti itu sudah benar gitu. Tetapi sikap menurut yang menyerahkan diri kepada ajakan-ajakan firman Tuhan dan semua nasihat atau permintaan yang benar dan masuk akal dari sesama kita tidaklah dapat dipersalahkan. Bahkan terlebih lagi bila sikap penurut itu dilakukan untuk menyudahi perselisihan. Kalau tampak ada alasan yang baik untuk itu, apabila ada akhir yang baik akibat sikap itu. Jadi sikap penurut yang dimaksud ini adalah tujuannya demi kebaikan. Dia bikin penurutan itu, penundukan itu, mudah diyakinkan itu dengan tujuan seperti menyelesaikan pertikaian. Jadi orang kalau punya hikmat, saudara, dia bisa membaca situasi. Ketika di situ mulai ada pertentangan, ribut, saling menyalahkan. Kadang-kadang orang kalau memang punya hikmat dari atas, dia akan lebih cenderung, ya sudah, kita turuti sudah, demi tujuan mengakhiri perselisihan. Karena kalau dia mengaku dia punya hikmat dari atas, tapi dia tekan apa yang dia bilang ini hikmat dari Tuhan, melebihi daripada kau punya mau itu. Kalau hikmat dari Tuhan cenderung tidak, dia lebih rendah hati, lebih adem ayem, saudara, menenangkan. Kalau orang yang meledak-ledak dengan tidak mau bergeser kepada keputusan, itu bukan dari hikmat dari Allah, itu hikmat dari setan, hikmat dari nafsu dunia. Maka biasanya orang yang punya hikmat dari Allah akan lebih cenderung mengalah, saudara. Kemudian yang kelima, coba kita lihat. Hikmat dari Allah akan bersifat yang kelima, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Batinnya condong kepada apa saja yang baik dan luhur, baik untuk meringankan mereka yang berkekurangan maupun untuk mengampuni mereka yang melanggar, dan benar-benar melakukan hal tersebut setiap kali ada kesempatan. Jadi orang yang memiliki komposisi hikmat, saudara, ciri-cirinya adalah orang tersebut itu penuh belas kasihan, penuh buah-buah yang baik, tidak bersifat menghakimi. Saudara, kalau dia lihat kesalahan, dia tahu orang itu bersalah, tapi dengan hikmat Allah bagaimana orang yang bersalah ini dituntun kepada keselamatan. Yesus adalah hikmat Allah, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1. Yesus adalah hikmat Allah, hikmat yang dianggap kebodohan bagi dunia ini. Tapi apa yang bodoh dari Allah dipanggil dan diangkat Tuhan dalam kemuliaan yang luar biasa. Yesus hikmat Allah. Waktu didapatinya orang kedapatan bersinah, kata firman Tuhan, perempuan itu dibawa dan semua orang bilang lempar batu sampai mati. Yesus berkata, aku tidak menghakimimu juga. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Hikmat Allah tidak menghakimi orang. Hikmat Allah akan bagaimana caranya keputusan dan arahan menuntun orang supaya orang itu menjadi orang yang bertobat, orang yang diselamatkan. Jadi dia tidak memvonis untuk orang ini harus dibinasakan, dilempar batu sampai mati. Tapi dia bilang, aku mengatur supaya orang lain itu bubar. Dengan kata-kata Yesus, jika ada seorang yang di antara kamu di tempat ini tidak berbuat dosa, lempar pertama kali dengan batu. Semua bubar karena semua merasa juga punya dosa. Hikmat Allah menyelesaikan hukuman yang tadinya ingin dibinasakan dan dibantai. Hikmat Allah. Ya. Coba saudara, perkataan Yesus itu penuh hikmat. Dia tidak bawa aturan perundang-undangan menurut hukum Taurat. Menurut hukum di Israel, perempuan ini begini. Tidak selamat itu perempuan, lempar mati kalau dia begitu dengan cara hikmat dunia. Tapi Yesus dengan hikmat Allah, karena dia adalah Allah yang penuh hikmat itu. Dia tidak pakai aturan-aturan dunia untuk memvonis perempuan itu. Satu kalimat yang panjang yang penuh dengan kuasa hanya berkata, jika di antara kamu sekalian yang ada ini tidak berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu. Selesai.
Hikmat itu membuat sebuah keputusan yang membuat orang lain bubar, saudara. Keselamatan karena hikmat. Ada sebuah peristiwa dalam cerita Raja Salomo. Ada seorang perempuan, ada dua orang perempuan tinggal dalam satu rumah. Sama-sama melahirkan anak. Ya, ada perempuan jadi ada dua perempuan tinggal dalam suatu rumah dan melahirkan anak. Masing-masing punya anak. Dalam suatu malam, anaknya yang baru lahir itu tertindis oleh seorang ibu yang salah satu ini. Karena tertindis, dia tidur sono sampai mungkin tidak sadar diri, dia tertindis tuh anak tuh mati. Waktu dia lihat anaknya mati, dia ambil anaknya yang mati ini, dia kasih ke tempat ibu yang sebelah yang punya anak juga yang sama-sama itu. Dan diambilnya anaknya yang hidup, ditaruhnya di sisinya. Akhirnya jadi ribut besok paginya. Si perempuan ini tidak terima, ini sepu anak. Yang mati ini anaknya dia. Yang perempuan satu bilang tidak, kan dia tidur di sebelah. Saudara, kacau sekali kan. Saya tahu ciri-ciri sepu anak, dia bilang. Ini bukan sepu anak, ini kopu anak. Rebut. Akhirnya dibawalah ke hadapan Raja Salomo. Tuanku Raja, ini masalah tidak ada yang bisa selesaikan. Karena waktu zaman itu tidak ada akta kelahiran. Tidak ada sidik jari. Ya, jadi tidak bisa dibedakan ini anak siapa. Tidak ada tes DNA. Kalau zaman sekarang baku ribut masalah anak, tinggal tes DNA. Tapi masa itu tidak ada tes DNA. Dibawalah ke Raja Salomo yang penuh hikmat. Masih muda ini, saudara. Raja muda ini. Raja yang penuh hikmat ini. Tuanku Raja, begini ceritanya. Singkat cerita. Salomo bilang, bawa anak itu kemari. Dia panggil pengawal, algojo. Taruh depan saya. Belah anak itu jadi dua. Kasih separuh buat ibu yang sana, kasih separuh buat ibu yang situ. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perempuan yang tadi mengaku-ngaku dia pu anak yang tertindis mati, lalu dia ambil anak ibu yang satu itu, senang sekali dengan wajah semberingah dan senang. Ya, Tuanku Raja, belah saja bagi orang dua ini. Tapi ibu yang benar-benar memiliki anak itu mencucurkan air mata dan berkata, Tuanku Raja, biarlah anak itu diambil oleh ibu itu. Aku tidak tega melihatnya. Lalu Tuanku Raja berkata kepada algojo, sabar. Ibu yang tidak rela anaknya dibelah dua itulah ibu yang sesungguhnya. Berikan kepada dia. Hikmat Allah, saudara. Hikmat Allah dari turun atas Salomo dengan hikmat seperti itu. Hampir kurang lebih cerita tentang Tuhan Yesus kan. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama lempar batu. Ya kan? Sama ceritanya. Belah jadi dua. Separuh kasih ibu yang sana, kasih yang sana lagi. Tapi ibu yang punya anak itu bilang, saya tidak rela anak itu dibelah. Biar sudah, kasih perempuan itu saja piara. Dan Salomo bilang, itu ibu sesungguhnya. Ibu sesungguhnya tidak mungkin rela anaknya dibelah dua, saudara. Tapi ibu yang bukan punya anak, belah sudah. Tunggu sama-sama anak mati. Itu hikmat dunia, hikmat setan-setan itu jahat. Dia ketawa di tengah-tengah penderitaan orang lain. Dia bangga di kesengsaraan orang lain. Itu bukan hikmat daripada Allah, melainkan hikmat dari dunia. Oke, next yang keenam. Hikmat sorgawi itu tidak memihak, kata firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas titik-titik apa? Tidak memihak. Tidak memihak dalam bahasa Yunani aslinya adalah adiakritos. Adiakritos itu artinya tanpa kecurigaan atau bebas dari penghakiman. Tidak berprasangka secara tidak semestinya. Atau tidak membeda-bedakan dalam memperlakukan seseorang lebih daripada yang lain. Tafsiran lebih luasnya tanpa perselisihan, tidak bertindak seperti pengikut bidah yang bertikai hanya demi suatu golongan.
Tidak pula mencela orang lain hanya karena mereka berbeda dari kita. Orang-orang bijak paling kecil kemungkinannya untuk menjadi pencela. Jadi orang, saudara, dengan adikriatos atau hidupnya berhikmat, dia tidak akan memihak. Dia tidak suka berasumsi. Kalau ada orang berkata, saya berasumsiku seperti ini dengan saya. Oh, itu bukan berhikmat. Itu hikmat setan. Karena asumsi itu datangnya dari bisikan setan. Saya tuh curiga Pak Pendeta, sepertinya orang ini yang bikin saya ini. Itu bukan hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah itu dia murni, pendamai, penurut, berbuah-buah kebaikan. Dia ingin hanya sebuah kebaikan. Dia sifatnya mengalah dan tidak memihak, tidak berasumsi. Adikriatos. Jadi kalau saudara bisa membedakan ya, saudara kadang tanya gimana sih bedakan Roh Kudus sama roh setan dalam diri kita Pak Pendeta. Ya ini sudah. Hikmat yang dari atas itu yaitu tadi, hikmat yang kata-kata hikmat dari Allah itu. Bisikan Roh Kudus, petunjuk dari Roh Kudus. Dan mana bisikan dari setan kita bisa bedakan. Selalu tidak memihak. Selalu tidak berasumsi negatif tentang orang. Tidak berpikir jelek tentang orang. Kalau saudara masih berpikir jelek tentang orang, saya yakin bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, tapi 100% roh setan dalam dirimu. Karena setan juga bisa menyerupai malaikat terang. Ya. Setan juga bisa menyerupai malaikat terang, saudara. Saya kemarin kedatangan konseling seorang perempuan, ya, umat Tuhan, ya, wanita, dan dia cerita kepada saya. Sangat memprihatinkan saya dengar cerita itu, karena begini dia katakan, saya tidak sebut nama ya, tidak sebut nama. Jadi seorang perempuan minta dilayani dan didoakan, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sangat sedih. Saya dengan Sepu Petua sudah lama menikah, sudah lama bersama, tapi belum menikah gereja. Sudah punya anak juga. Masalahnya di mana saya bilang? Masalahnya ada pada saya punya mama yang selalu datang ke seorang yang mengaku-ngaku orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Dan orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang yang bisa mendengar suara Tuhan itu mengatakan bahwa kau itu tidak jodoh dengan kopu laki. Jadi kau tidak boleh menikah dengan dia. Bahkan kalaupun menikah dengan dia, kami orang tua tidak boleh ikut campur dengan acara pernikahan itu. Kalau kami ikut campur dengan acara pernikahan itu, maka kami akan berdosa katanya. Wih, saya ngeri saudara. Ada seorang mengaku-ngaku mendapatkan hikmat dari atas. Namun melarang anaknya itu menikah. Padahal sudah punya anak satu. Belasan tahun tergantung-gantung hanya karena berdasarkan alasannya visi Tuhan. Tidak boleh kami dua nikah. Kalau ada keluarga berani kasih nikah dan orang tua ikut kasih nikah, maka orang tua itu berdosa terhadap Tuhan. Wih, saya ngeri. Itu dari setan saudara. Tidak ada dari Tuhan begitu. Ya. Pendeta kalau tahu, kan coba lihat, gereja-gereja malah membuat sebuah pernikahan, yuk, bagi saudara yang sudah bersama, sudah punya keturunan yang belum nikah gereja, kami gereja akan memfasilitasi, kan begitu. Ini aneh saudara, mengaku suara dari Tuhan melarang orang menikah. Dan dibiarkanlah, padahal menurut wanita yang datang minta didoakan, dia bilang begini, saya dengan Petua itu Pak Pendeta kita sudah berusaha berapa kali mau nikah. Tapi tidak disetujui oleh orang tua kami hanya gara-gara
Orang yang mendapatkan hikmat katanya dari atas itu, dari Tuhan ke atas nama Tuhan Yesus itu bilang, kami kalau nikah ini kami berdosa, tidak boleh. Wih, ini saya sudah tidak habis pikir saudara. Ini namanya hikmat dari setan. Ya, saya menegur, itu tidak boleh begitu saudara. Coba kalau dia datang ke gereja, ke pendeta, pasti pendeta akan tidak terima itu. Ya, kalau keluarga kedua belah pihak sudah setuju mau menikah, sudah ada anak keturunan, kenapa tidak disahkan? Selama tadi saya tanya, apa Petua punya istri di luar engkau? Tidak ada. Kau ada punya suami? Tidak ada, Pak Pendeta. Kita ini dari bujang. Bayangkan, sudah belasan tahun kami seperti ini. Hanya gara-gara orang yang mengaku mendengar suara Tuhan Yesus itu bilang, kami tidak jodoh, kalau berani dipaksa nikah, orang tua berdosa berani kasih nikah kami. Wih, itu bagaimana itu Masa Tuhan dengan sebuah visi bisa membuat orang jadi batal menikah? Selama orang tersebut sama-sama belum punya pasangan, saudara. Ini kan saya ngeri. Ya, ngeri, saudara. Ya, makanya saya langsung bilang, sudah, kalau Petua memang betul-betul tidak punya pasangan lain dan memang bersama selama belasan tahun hanya gara-gara itu menikah, sudah saya bilang. Ya, menikah sudah dengan ya ibu juga, sudah. Tidak usah begitu-begitu. Itu tuh bukan dari Tuhan itu. Masa Tuhan bilang begitu sama orang tersebut? Saya agak curiga itu hikmat dari setan. Setan nafsu dunia, nafsu manusia. Oke, yang berikut next. Hikmat yang dari atas itu bersifat yang ketujuh, tidak munafik. Firmannya demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah tidak munafik. Hikmat ini tidak menyamarkan apa-apa. Munafik itu kan menyamarkan apa-apa, pura-pura pakai topeng. Tidak ada pula tipu daya di dalamnya. Hikmat ini tidak mungkin jatuh ke dalam cara-cara yang dianggap bijak oleh dunia. Cara-cara yang dianggap bijak oleh dunia itu yaitu yang bersifat licik dan penuh tipu muslihat. Sebaliknya hikmat ini tulus dan terbuka, tidak goyah dan tidak berubah-ubah, dan setia dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang punya hikmat dari atas, itu adalah hikmatnya itu tidak munafik. Penuh dengan kejujuran, saudara. Oke, next kita lihat yang terakhir. Dalam penutup, saudara, untuk memahami hikmat yang dari atas, hikmat sorgawi, hikmat Allah, kira-kira bagannya seperti ini. Hikmat Allah menuju berbuah kebenaran. Hikmat Allah berbuah kebenaran, rasanya damai dan ditujukan kepada orang yang menikmati hikmat itu adalah orang-orang yang membawa damai. Kalau saudara mau punya hikmat dari atas, hikmat surgawi, saudara harus jadi orang yang membawa damai dulu. Karena hanya orang-orang yang damai yang bisa menikmati buah pengetahuan hikmat Allah. Kira-kira Yakobus 3 ayat 18 bunyinya demikian. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah. Saya rindu kita semua memiliki benar-benar ya, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Baca Alkitab lah. Karena biasanya hikmat dari atas, hikmat dari sorga, itu selalu isinya firman. Selalu isinya firman yang telah diremakan. Firman yang diremakan artinya firman yang telah diberikan urapan petunjuk Tuhan. Dia tidak akan keluar dari kata-kata firman Allah. Itulah Roh Kudus, hikmat daripada Roh Kudus. Tapi kalau hikmat yang dari dunia kayak tadi itu aneh kan? Masa orang sudah setuju kedua belah pihak, bahkan yang pribadinya yang mau nikah ini sudah siap nikah, tapi karena pitanya dengan ya orang yang mengaku-ngaku katanya dengar suara Tuhan, tapi bilang kok bukan jodoh, bagaimana sampai belasan tahun. Kalau memang itu jodoh dari Tuhan, pasti tidak mungkin terpisah. Saya bilang bayangkan berapa belas tahun ini kamu
kok bisa bersama-sama terus walaupun belum nikah? Kan berarti Tuhan mau buktikan bahwa orang yang bicara atas nama Tuhan itu tipu. Begitu. Terus katanya yang mengaku sebagai hamba Tuhan itu dapat visi Tuhan atau petunjuk Tuhan. Suara Tuhan bilang, kenapa dia tidak boleh menikah lalu bikin dosa? Karena orangnya tuh tukang pukul. Dia Pupetua tuh suka pukul kau, makanya kau tidak boleh nikah dengan dia. Saya tanya, selama berapa belas tahun ini kau bersama dengan kau Pupetua itu, pernahkah kau dapat pukul? Tidak pernah satu kali pun Pak Pendeta saya dipukul. Berarti itu setan. Saya berani bilang, itu setan. Kalau dari Tuhan pasti terbukti, betul nggak saudara? Masa dia bilang dari Tuhan tidak boleh kau menikah dengan laki-laki itu karena laki-laki itu akan pukul kau. Saya bilang kalian berdua sudah bersama kurang lebih belasan tahun. Saya tanya, pernahkah kau dapat pukul kau Pupetua? Tidak pernah. 100% saya bilang itu setan yang bicara itu, bukan Tuhan. Ngeri. Bayangkan atas nama Tuhan Yesus tidak terbukti. Belasan tahun tidak pernah dia dapat pukul di Pupetua. Sedangkan setan bilang atas nama Tuhan Yesus, bilang kau nanti dapat pukul kalau kau sama-sama dengan dia. Mana? Tidak dipukul. Berarti kan setan sudah bahaya ini, makanya saya harus bicara ini buat umat. Supaya umat kita jemaatnya harus tahu. Mana datang dari Tuhan, mana datang dari setan. Kadang-kadang ada orang mengaku dia ini bisa lihat, dapat penglihatan. Dia bisa dapat suara Tuhan bicara apa. Ya, jangan saudara, saya ini hidup dengan Roh Kudus. Saya tahu ada kalanya Tuhan tidak bicara. Masa setelah itu dia punya orang tua datang lagi ke yang mengaku mendengar suara Tuhan itu. Tanya lagi dia punya anak-anak. Anak saya ini mau kuliah di sini. Di sini bagaimana Tuhan bicara apa? Tuhan bicara jangan dia kuliah di sini, dia harus kuliah di sana. Ngeri sekali. Masa sampai kuliah juga Tuhan atur kah? Ya toh? Kayak begitu kan Tuhan ini kasih kita free will. Saudara, Tuhan itu kasih saudara dan saya ini free will, bukan robot yang bisa disetting, diatur, kau begini. Tidak. Tuhan tuh izinkan kita lewati hari, lewati kehidupan. Ya, nanti waktu kita mentok baru nanti Tuhan kasih tunjuk langkah apa yang kita ambil. Tidak ada begitu. Masa sampai anaknya memilih pendidikan juga pitanya dengan orang itu, baru orang itu bilang tidak boleh kuliah yang di situ, padahal anak suka di situ. Harus kuliah yang di sana, kalau tidak boleh kuliah yang sana, tidak boleh kuliah. Nah kan akhirnya orang tidak sekolah gara-gara mengaku-ngaku suara Tuhan. Bahaya saudara ya. Jadi kita jemaat harus bijaksana ya. Kita semua ini punya hikmat Tuhan. Jadi kalau lihat yang begitu-begitu jangan ikuti. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, dari nafsu manusia, dari hikmat dunia. Kalau hikmat dari atas itu dia murni, tidak ada motivasi lain. Dia bicara kehendak Tuhan. Dia bicara untuk damai sejahtera, tidak bikin orang bakalahi setelah dengar visi. Ya, jangan sampai orang jadi benci Tuhan, tidak mau ke gereja hanya gara-gara visi yang aneh-aneh begitu, ya. Saya rasa itu saja firman Tuhan hari ini. Maaf kalau terlalu bersemangat karena saya merasa aneh gitu. Disorong di kota kita yang kita cintai ini kok ada seperti itu, ngaku-ngaku hamba Tuhan tapi tidak mengarahkan umat kepada kebaikan. Ujung-ujungnya kebencian antar keluarga hanya gara-gara visi Tuhan. Ya saudara ya.